Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, utawi dawuh liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi baru kok diterjemahno. Ini potongan ayat. Ayat ini liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, utawi dawuh liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi iku al-wasiluna, pira-pira wong sing wis usul ilahi maring Allah. Nah, sedangkan ayat wa man qudira alaihi rizquhu, utawi ayat wa man qudira alaihi rizquhu iku as-sa'iruna, pira-pira wong sing padha suluk budal berangkat lumaku ilahi maring Allah. Saiki dimaknani ayat yunfiq becik nginfakno, belanjakno, nguwehono, maringno sapa dzu sa'atin wong sing duweni kajembaran kekayaan, nginfakno, maringno min sa'ati, saking kekayaane dzu sa'atin. Ini aslinya ayat ini ayat soal wong pegatan. Wong pegatan kuwi lek sugih maka harus memberi infak kepada istri yang dipegat itu sampai istrinya mandiri utawa sampai duwe bojo meneh. Misalnya dibatasi sampai masa iddah. Sedangkan orang yang tidak punya kekayaan, sing ora sugih, ya tetap memberi infak sebatas kemampuannya. Nek sugih yo nek ngekek infak sing akeh, nek melarat ya nek ngekek infak sithik ae, pancen melarat. Nah, maka di dalam makalah ini namanya ini tafsir isyari. Jadi tafsir isyari itu penafsiran bukan menafsiri makna ayatnya, tapi menafsirkannya dengan bahasa hikmah isyarahnya ayat. Kaya umpamane enek ayat ikhla na'laika. Nabi Musa ketika masuk di Turisina, ketika mau pulang ke Mesir dari Madian, diutus Allah untuk berangkat ke Mesir. Nah, itu di tengah perjalanan di Turisina itu kepengen mencari api untuk obor di perjalanan. Tetapi ketika di Bukit Nurisina itu ada, kalau lagi kelap-kelip seperti ada api di atas, ternyata di situ disebut Wadil Muqaddas. Jadi Nabi Musa didhawuhi oleh Allah, ikhla'na laika, copoten sandalmu, sandal lorumu, fa innaka bil Wadil Muqaddas itu kamu
masuk di muqaddas, tempat suci. Secara makna zahir, makna yang seperti yang dikatakan itu, makna kata-kata itu adalah na'laika, lepaslah kedua sandalmu. Jadi ya sandal itu ya sandal yang tinggu kuwi. Tetapi itu mengandung makna isyarah. Makna isyarah itu makna sindiran. Tidak hanya sandal dohir yang kamu pakai, tapi ternyata hati itu juga punya sandal batin dalam hati. Apa itu? Yaitu kebutuhan dunia dan akhirat. Jadi dunia akhirat itu adalah sandal yang dipakai manusia untuk berjalan menuju kepada Allah. Maka kalau sudah usul kepada Allah, berada di hadiratil qudsi, berada di dalam wilayah kesuciannya Allah, maka dunia dan akhirat juga harus dilepas. Itulah yang di dalam dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, orang itu tidak akan bisa masuk usul ke akhirat selama orang itu masih seneng dunia. Wong kuwi lek kepengin mlebu ning akhirat ya kudu ninggal dunia. Maksudnya orang seneng karo dunia baru dia bisa masuk mengamalkan atau amaliyah akhirat. Tetapi kalau ingin masuk di dalam kesucian Allah, kalau ingin usul kepada Allah, maka ya dunia akhirat itu harus ditinggalkan. Jadi dunia akhiratnya kudu ditinggal. Orang bakal iso usul ini hadrah ilahiyah, iso hadir di hadapan Allah kalau dia belum bisa meninggalkan dunia dan akhirat. Itu namanya tafsir isyari dari kata-kata ikhlaq na'laika. Jadi ikhlaq na'laika itu kalau ditafsiri secara kata maka ya sandal-sandal yang dipakai itu. Tetapi itu mengandung pelajaran isyarah, ya boleh disebut isyarah itu sindiran, ya. Sindiran kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga harus bisa meninggalkan kepentingan dunia dan akhirat. Jadi na'lun bisa bermakna kepentingan dunia dan akhirat, na'laika. Nah ini namanya tafsir isyari. Dan banyak sekali ulama-ulama tasawuf memahami Al-Quran itu dengan tafsir isyari. Umpamanya seperti ayat manan sah min ayatin amunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Itu sebagian besar ulama memahami, artinya menafsirkannya sebagai ayat hukum. Dan memang ya dipakai itu penafsiran ayat di situ artinya hukum. Jadi nasikh mansukh itu. Jadi memang ada hukum yang berlaku, ada hukum yang tidak berlaku. Jadi Allah menyebutkan manan sah min ayatin, tidak sekali-kali saya menghapus suatu ayat, aununsiha atau tidak menggunakannya, atau tidak nunsi itu meninggalkan ayat itu, tidak memakai lagi. Na'ti bi khairin minha, mana ayat Rasulullah, na'ti bi khairin minha, pasti saya akan mendatangkan yang lebih baik, au misliha, atau minimal sama. Amin siap. Jadi ketika Allah menasakh atau
menghapus suatu ayat, pasti saya akan menggantinya dengan yang lebih baik atau minimal sama, au misliha, sesama. Itu ayat sebagian besar memang secara umum disebut ayatul hukmi, ayat yang menerangkan tentang hukum, dan ayat itu memang bermakna hukum. Jadi saya tidak menghapus suatu hukum. Jadi ayat bermakna. Ada isyarah di situ juga. Ada isyarah bahwa ayat itu bisa bermakna nikmat. Ayat itu bisa bermakna petunjuk, petunjuk itu nikmat. Jadi ayat inna fil khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin. Jadi ayat itu bisa bermakna hukum, bisa bermakna ciptaan atau indikasi dari ciptaan. Dan itu termasuk di dalamnya adalah nikmat. Maka sebagian ada yang menerima isyarah dari ayat itu merupakan sindiran. Tidak ada satupun nikmat yang dihapus oleh Allah kecuali Allah mendatangkan nikmat yang lebih baik atau minimal sama. Nah, pemaknaan demikian ini disebut tafsir isyarah, menafsiri Al-Quran dengan isyarah, petunjuk yang mengarah kepada suatu akhlak, suatu perilaku. Nah, termasuk yang sekarang sedang di sini ada ayat, tepatnya di surat At-Tolak ayat 11 itu kalau nggak salah. Ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Hendaknya orang yang punya kekayaan, ya kekayaan harta benda, hendaknya berinfak, membelanjakan kekayaannya itu untuk istri yang sudah ditolak. Sedangkan waman qudira alaihi rizquhu, orang-orang yang dibatasi rezekinya oleh Allah, artinya orang yang sempit rezekinya, maka falyunfiq mimma atahullah, dia membelanjakan dari apa yang sudah diberikan Allah. Artinya ya terbatas sithik ae, tapi lek sing jembar kaya ya harus memberikan dari kekayaannya itu. Nah, jadi lek perlu ya sing lanang ngalah metu omah juga nang bojone sing dipegat itu tadi mergo sugih. Nah, sing melarat ya aja melarat kok arep neko-neko. Itu ayat aslinya seperti itu, tapi di sini dimaknai dzu sa'atin itu sebenarnya masuk kepada orang-orang yang wusul, al-wasiluna. Di sini dimaknai siapa dzu sa'atin itu? Iku al-wasiluna ilaihi, orang-orang yang sudah wusul kepada Allah itu mendapatkan kekayaan ilmu dari Allah. Jadi dzu sa'atin di sini bukan kekayaan harta benda, tapi kekayaan ilmu. Orang yang sudah luas ilmunya, dzu sa'atin orang yang mempunyai keluasan ilmu, tidak hanya ilmu riwayat saja, juga ilmu dirayat, ilmu yang dipahami sekaligus usul ilmu yang diajarkan oleh Allah langsung, yang sering disebut ilmu laduni. Itu orang yang harus membimbing umat, mengajar umat, menginfakkan ilmunya, membagi-bagi ilmunya kepada masyarakat. Itulah al-wasil. Jadi orang yang sudah usul
itu punya kewajiban untuk menuntun yang belum usul. Nah, sedangkan waman kutira alai rizquhu,